Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Arvina Selvi Rahmawati, dengan NIM 1305623018 dan Cindy Fiona Luciana dengan NIM 1305623026 yang dimana di sini kita akan membahas tentang keseimbangan waktu dan biaya. Oke, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendahuluan CPM dan PERT, keseimbangan waktu dan biaya, project crashing, konsep dasar project crashing, langkah-langkah crashing, analisis contoh kasus, kesimpulan, latihan soal, serta terdapat daftar pustaka. Oke, yang pertama ada pendahuluan di sini definisi project, yang mana project itu adalah sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan, dilaksanakan dalam batasan waktu dan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan yang spesifik. Yang itu dikutip oleh Taylor di buku Taylor dan di buku Hilliard. Nah, pentingnya pengendalian waktu dan biaya setiap proyek itu terikat pada dua kendala utama, yaitu ada waktu dan biaya. Terlambatan proyek juga dapat menyebabkan denda dan kerugian, sedangkan percepatan proyek itu umumnya memerlukan tambahan biaya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian waktu dan biaya yang efektif agar proyek dapat diselesaikan secara optimal. Di sini juga ada tujuan project management yang mana mencapai target kualitas maksimal secara efektif melalui pengelolaan tiga batasan utama atau triple constraint. Yang pertama ada time, scope, dan cost. Di sini juga ada gambarnya, bisa dilihat. Oke, yang pertama kita akan membahas CPM dan PERT, di mana CPM ini merupakan metode penjadwalan proyek dengan durasi aktivitas yang bersifat deterministik. Metode ini juga bertujuan menentukan jalur kritis atau critical path yang menentukan waktu minimum penyelesaian proyek. Yang kedua ada Program Evaluation and Review Technique atau PERT, di mana PERT ini merupakan metode penjadwalan proyek yang digunakan ketika durasi aktivitas bersifat probabilistik. Nah, PERT juga menggunakan tiga estimasi waktu, yaitu ada optimistic time, most likely time, dan pessimistic time untuk memperkirakan durasi proyek. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu ada keseimbangan waktu dan biaya, metode yang kita gunakan adalah CPM karena proses project crashing-nya itu dilakukan pada aktivitas jalur kritis. Nah, yang pertama ada project network. Project network itu sendiri merupakan representasi grafis yang menunjukkan urutan aktivitas serta hubungan yang ketergantungan antara aktivitas dalam suatu proyek. Diagram ini digunakan untuk membantu proses perencanaan, penjadwalan, pengendalian proyek, serta penentuan critical path. Nah, di sini digambar yang activity on a roll, di mana project network ini merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antar aktivitas dalam suatu proyek. Diagram ini tuh membantu kita mengetahui urutan pekerjaan dan aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, terus di sini ada activity on node atau AON. Pada metode ini aktivitas dipresentasikan oleh panah, sedangkan titik menunjukkan suatu kejadian eh, atau event. Nah, activity on node itu menjadi dasar dan dalam penentuan critical path. Nah, yang selanjutnya ada critical path atau disebut dengan jalur kritis, yang mana ini adalah lintasan dengan total durasi terpanjang dari awal hingga akhir proyek yang menentukan waktu minimum penyelesaian proyek. Keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini akan menyebabkan keterlambatan seluruh proyek. Nah, di sini kan ada rumus like sama dengan LS min SS min ES sama dengan LF min IF. Jadi, di mana jika nilai slack sama dengan 0, berarti aktivitas tersebut berada pada jalur kritis. Dan project crashing dilakukan pada aktivitas yang berada di jalur kritis. Ini di sini kita lihat ada gambar. Di sini juga ada jalur, yang mana jalur critical path ini ada A, B, C, I, F, J, L, N, sampai finish. Oke. Nah, kenapa sih hanya jalur kritis yang di crash gitu kan? Hanya aktivitas pada jalur kritis ini yang mengaruhi durasi total project. Mempercepat aktivitas yang bukan jalur kritis itu nggak akan memengaruhi waktu penyelesaian project. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada keseimbangan waktu dan biaya, di mana definisi
tersebut adalah analisis untuk menentukan durasi proyek yang menghasilkan biaya total minimum dengan mempertimbangkan hubungan antara waktu penyelesaian proyek dan biaya proyek. Di sini ada prinsip dasar. Yang pertama ada mempercepat aktivitas proyek atau crashing, meningkatkan direct cost. Yang kedua, durasi proyek yang lebih lama meningkatkan indirect cost. Dan ketiga, tujuan analisis adalah memperoleh durasi proyek dengan minimum total project cost. Nah, direct cost sendiri ini itu artinya biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas proyek seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Dan indirect cost sendiri itu biaya yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas proyek seperti administrasi, pengawasan, dan overhead. Sini juga ada hubungan waktu dan biaya. Ini ada grafik yang menunjukkan bahwa hubungan waktu penyelesaian proyek terhadap biaya proyek. Nah, di sini ada kurva yang menurun. Di sini kita lihat ada kurva yang menurun atau disebut dengan direct cost. Nah, itu artinya semakin lama durasi proyek, kebutuhan lembur maupun tambahan sumber daya berkurang sehingga direct cost menjadi lebih rendah. Terus ini juga ada kurva yang naik atau disebut dengan indirect cost. Itu sebaliknya dari kurva direct cost. Nah, semakin lama proyek berlangsung, maka biaya administrasi, pengawasan, dan overhead akan terus bertambah. Terus di sini juga ada eh, total total project cost. Kurva paling atas itu merupakan penjumlahan dari direct cost dan indirect cost. Nah, titik rendah pada kurva yang ini itu disebut dengan minimum cost. Menunjukkan durasi proyek yang paling optimal karena menghasilkan biaya total minimum. Nah, ini disebut dengan gambar jadi hubungan waktu dan biaya. Nah, interpretasinya ini yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya itu project crashing. Di mana project crashing sendiri adalah teknik mempercepat durasi penyelesaian project dengan mengurangi waktu aktivitas pada jalur kritis melalui penambahan sumber daya sehingga biaya project itu meningkat. Nah, tujuan ini untuk mengurangi durasi penyelesaian project, memenuhi target waktu penyelesaian project, serta menentukan percepatan project yang paling ekonomis melalui analisis time cost trade-off. Di sini ada konsep dasar project tracing. Yang pertama itu ada normal time, yaitu durasi aktivitas pada kondisi kerja normal. Yang kedua, crash time, itu durasi minimum aktivitas yang masih dapat dicapai secara teknis. Yang ketiga, normal cost, itu biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas pada normal time. Dan terakhir, crash cost, adalah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas pada crash time. Nah, keempat parameter tersebut itu digunakan dalam perhitungan cost swap, yaitu besarnya tambahan biaya yang diperlukan untuk mempercepat suatu aktivitas per satuan waktu. Nah, membahas cost swap sendiri, cost swap itu adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk mempercepat suatu aktivitas sebesar satu satuan waktu. Di sini rumusnya itu adalah crash cost dikurang normal cost per normal time dikurang dengan crash time. Nah, di sini juga ada grafik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara waktu dan biaya pada satu aktivitas. Nah, titik normal ini itu menunjukkan kondisi awal yaitu durasi lebih lama dengan biaya lebih rendah. Nah, di sini sedangkan titik crash di atas ini menunjukkan durasi minimum yang dapat dicapai tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Kenapa di sini garisnya miring? Nah, kemiringan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut disebut dengan cost swap. Semakin curam garisnya berarti tambahan biaya untuk mempercepat aktivitas itu juga semakin besar. Dalam proses project tracing, aktivitas dengan cost swap itu terkecil dipilih terlebih dahulu karena memberikan percepatan dengan biaya tambahan yang paling ekonomis. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menentukan project tracing. Yang pertama itu menentukan critical path. Yang kedua, menghitung cost swap. Yang ketiga, pilih aktivitas dengan cost swap terkecil. Yang keempat, lakukan crashing. Selanjutnya, perbarui project network. Dan terakhir, kita akan mengulangi hingga target durasi tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, masuk ke contoh kasus. Di sini kami mengambil sebuah studi kasus di mana sebuah proyek terdiri dari 8 aktivitas yang digambarkan pada tabel jaringan kerja. Biaya penyelesaian untuk seluruh aktivitas ini adalah kondisi normal, yaitu 5.800 pound, di luar biaya overhead situs, di mana biaya overhead umum untuk operasional situs itu ada 160 pound per hari. Berdasarkan data tersebut, kita akan hitung durasi penyelesaian normal proyek, total biaya awal, dan mengidentifikasi jalur kritis atau critical path. Dan yang kedua, kita akan menghitung buat fungsi hubungan waktu atau biaya atau cost or time function pada grafik untuk menentukan biaya minimum total beserta durasi waktu yang terkait dan durasi waktu tersingkat beserta total biaya yang terkait. Di mana untuk tabel yang diberikan itu ada seperti ini, ada kasus, ada 8 aktivitas di mana A itu sampai H, ada waktu normalnya juga, ada waktu crashnya juga. Waktu crash itu di mana aktivitasnya itu bisa dilaksanakan minimal waktu crash tersebut, dan biaya reduksi per harinya itu ada sekian-sekian di mana aktivitas D dan H itu tidak memiliki waktu yang bisa direduksi dan tidak ada biaya reduksinya juga. Untuk pembahasan yang pertama, kita harus menyusun jaringan kerja atau network setup. Langkah pertama adalah menyusun jaringan kerja sesuai dengan deskripsi proyek menggunakan teknik penjadwalan PRT CPM. Kita ada menetapkan waktu ES, EF, LS, LF, serta mengidentifikasi aktivitas kritis. Pada hal ini kita bentuk jaringan-jaringannya, di mana untuk kurung tegak itu menunjukkan ES dan LF, EF, dan yang kurung biasa itu menunjukkan LS dan LF. Lalu untuk aktivitas kritisnya di sini tuh kita tahu kalau aktivitas kritis itu si ES dikurang LS. Kita bisa lihat di aktivitas B itu dia 0 dikurang 0 berarti dia termasuk aktivitas kritis. Sedangkan untuk misalkan C itu 0 dan 7. Nah, jika 0 dikurangi 7 dia tidak sama dengan 0, maka C itu bukan aktivitas kritis. Dalam hal ini kita tahu bahwa aktivitas kritisnya itu ada terdapat pada B dan F. Selanjutnya kita analisis PRT CPM-nya. Dibentuklah sebagai berikut. Dihitung ES, EF, LS, LF, dan kita tentukan slack-nya. Nah, jika slack-nya sama dengan 0, dia jalur kritis. Melalui perhitungan maju mundur yang tadi kita hitung, diperoleh titik kritis berada pada aktivitas B dan F dengan durasi normal proyek 20 hari, dan biaya yang bisa dihitung itu ada total cost sama dengan biaya aktivitas ditambah durasi dikalikan overhead, di mana biaya aktivitas diketahui pada soal yaitu 5.800 pound, ditambah 20 kali 160 didapat 9.000 pound. Selanjutnya kita akan melakukan crashing yang pertama. Didapat titik kritis itu tadi pada aktivitas B dan F. Nah, karena B dan F itu berada pada jalur yang sama, kita bisa milih aktivitas yang biaya potongnya paling kecil, di mana tadi dalam soal biaya potong B itu 90 pound, dan biaya potong F itu 200 pound. Kita pilihlah yang paling kecil yaitu B. Lalu diketahui pada soal bahwa aktivitas B itu bisa diperpendek waktu pengerjaannya, di mana normal time-nya itu 8, dan maksimalnya itu 4. Jadi 8 kurang 4 sama dengan 4 hari kita bisa mereduksi B. Namun keputusan jumlah percepatan hari juga harus memenuhi memotong hari sebanyak mungkin dan hasil reduksi harus menghasilkan aktivitas kritis sebanyak mungkin. Kalau menurut poin satu tadi, kita bisa motong aktivitas B sebanyak 4. Cuman di sini kita akan pilih percepatannya sebanyak 3 hari aja, karena kalau 4, yang lainnya nggak jadi aktivitas kritis. Nah, karena kita memotong sebanyak 3 hari untuk aktivitas B, maka jumlah B menjadi 5 dan waktu tereduksi menjadi 17 hari, yang menyebabkan seluruh aktivitas menjadi kritis kecuali aktivitas C. Maka kita bentuk jaringan baru dengan nominal-nominal EF dan EF, LS dan LF yang baru. Lalu kita dapat biaya baru di mana rumusnya itu biaya lama dikurangi hari reduksi dikalikan dengan overhead, ditambah reduksi dikalikan dengan total cost reduction. Dimasukkan ke dalam rumus, didapatlah biaya baru untuk 17 hari, itu 8.790 pound.
Semua aktivitas menjadi titik kritis kecuali aktivitas C. Maka terdapat dua jalur, yaitu melalui A dan B, di mana aktivitas B tadi kita udah reduksi sebanyak 3 hari, hanya tersisa 1 hari saja, dan aktivitas A didapat di dalam soal itu bisa dipangkas sebanyak 6 dikurang 4, yaitu 2 hari. Karena jumlah hari yang dipotong harus sama untuk kedua jalur, maka kita memilih untuk memotong 1 hari. Hal ini menyebabkan waktu pengerjaan menjadi lebih cepat, yaitu menjadi 16 hari lamanya. Maka dengan mengubah B menjadi 4 dan A menjadi 5, terbentuk jaringan baru sebagai berikut, dan kita bisa hitung total cost pakai rumus tadi yang sebelumnya, didapat untuk 16 hari 8.800 pound. Selanjutnya kita analisis lagi aktivitas kritisnya. Semua aktivitas masih menjadi titik kritis kecuali aktivitas C. Maka terdapat dua jalur, yaitu melalui titik A dan B. Namun karena B sudah maksimal, kita bisa milih cabang dari B untuk dipotong, di mana ada aktivitas F yang dapat dipangkas sebanyak 12 kurang 8 sama dengan 4 hari. Dan aktivitas A itu hanya sisa 1 hari, karena kita udah motong A-nya tadi 1, jadi cuma sisa satunya. Karena jumlah hari yang dipotong harus sama, maka kita milih untuk potong sebanyak 1 hari, yang menyebabkan waktu pengerjaan menjadi lebih cepat, yaitu 15 hari lamanya. Ketika 15 hari, A-nya itu jadi 4 dan F-nya jadi 11. Didapat jaringan baru dan didapat biaya penyelesaian baru, yaitu 8.920 pound. Selanjutnya, karena A dan B itu sudah maksimal, kita dapat memotong jalur selanjutnya, yaitu cabang-cabang dari A dan B. Ada F, D, dan E. Namun, karena D itu udah maksimal dalam soal, maka kita dapat memilih cabang selanjutnya dari D, yaitu G, di mana didapat aktivitas F tersisa 3 hari, aktivitas G gitu bisa dipangkas sebanyak 8, dikurang 6 hari, jadi 2 hari, aktivitas E dapat dipangkas sebanyak 5 dikurang 3 hari, yaitu jadi 2 hari. Karena jumlah hari yang dipotong harus sama, kita pilih potong 2 hari yang menyebabkan waktu pengerjaan lebih cepat, yaitu 13 hari. Di mana ketika 13 hari lamanya, didapatlah total biaya. Selanjut, didapatlah total biaya 9.180 pound. Nah, karena semua aktivitas sudah maksimal kecuali F, maka kita dapat berhenti mereduksi. Mereduksi sisa F sampai habis hanya menyebabkan pemborosan biaya, sementara hari durasi pengerjaan tetap pada 13 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa proyek dapat diselesaikan dalam 13 hari karena tidak ada hari yang dapat direduksi lagi pada titik kritis 1, 2, 5, dan 6. Karena sudah maksimal, kita bisa merangkum hasil menjadi tabel akumulasi di mana jumlah hari dan biayanya saat jumlah harinya 20, biayanya 9.000 pound, 17 itu 8.790 pound, saat 16 hari itu 8.800 pound, saat 15 hari yaitu 8.920 pound, dan saat yang tersedikit harinya yaitu 13 hari memakan biaya sebesar 9.180 pound. Berdasarkan tabel, dapat kita simpulkan bahwa jika perusahaan ingin menyelesaikan proyek dengan memilih biaya yang seminim mungkin, tanpa memperdulikan durasi, kita dapat memilih pengerjaan yang memakan biaya paling sedikit yaitu 8.790 pound, tapi dengan durasi 17 hari. Nah, namun jika perusahaan ingin menyelesaikan proyek secepat mungkin, dapat memilih waktu pengerjaan 13 hari yang paling cepat dengan total biaya 9.180 pound. Berdasarkan hasil perhitungan, kita bisa membentuk tabel sebagai berikut, di mana grafik yang sebelah kiri itu menunjukkan biaya dan grafik yang di bawah itu menunjukkan hari. Nah, dari contoh soal tadi kita akan analisis kelebihan dan kekurangan dari proyek e-crashing itu sendiri. Kelebihannya kita bisa tahu bahwa proyeknya itu bisa jadi lebih cepat selesai karena memotong durasi pengerjaan secara signifikan guna mengejar target tenggat waktu, dan kelebihan selanjutnya adalah mengurangi keterlambatan, yaitu meminimalkan risiko penalti finansial akibat keterlambatan serah terima proyek. Namun terdapat juga kekurangan dari proyek racing ini, yaitu yang pertama biaya meningkat, di mana kita memerlukan biaya tambahan anggaran lembur pekerja, penambahan alat, atau pengadaan material instan. Dan kekurangan yang kedua adalah risiko kerja meningkat, di mana ketika dia mengerjakan suatu proyek dengan cepat, tekanan jadwal yang ketat berpotensi menurunkan kontrol untuk kualitas atau quality control, dan meningkatkan risiko keselamatan kerja. Kesimpulannya, kita mendapat poin-poin penting untuk penyusunan jadwal, di mana dapat disimpulkan bahwa crashing terbukti efektif untuk mempercepat promo proyek, namun selalu melibatkan konsekuensi tambahan biaya akselerasi.
Yang kesimpulan yang kedua adalah jalur kritis atau critical path bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu selama proses crashing berjalan. Dan yang ketiga, metode CPM sangat krusial untuk membantu manajer menentukan aktivitas mana saja yang paling sensitif terhadap perubahan waktu itu sendiri dengan tujuan manajemen proyek, yaitu mencapai waktu optimal dengan total biaya paling minimum. Nah, di sini kita terdapat latihan soal, di mana untuk latihan soal ini terdapat 6 aktivitas dan terdapat informasi yang diberikan dan akan dihitung cost slope, lalu aktivitas yang diprioritaskan untuk proyek racing, dan jelaskan pemilihan aktivitas. Nah, data dari latihan soalnya sebagai berikut. Untuk daftar pustaka, kita mengambil dari buku-buku sebagai berikut. Lalu sudah selesai presentasi dari kami. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.